Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,16% ke angka 6.068. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang masih bergerak turun dan hari ini keluar berita bahwa semua direksinya mengundurkan diri sebelum RUPS. Selain itu saya juga akan menganalisa beberapa saham yang bisa teman-teman coba pelajari. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBKP. BBKP hari ini turun 2% lebih ke harga 416. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini BBKP sudah turun kembali di bawah garis EMA 150. Sebelumnya BBKP sempat naik di atas garis EMA 150. Tapi saat berusaha untuk break dari garis EMA 50, dua kali berusaha break masih gagal dan saat ini BBKP turun kembali menuju support kuatnya di harga 400. Jadi secara tren ini masih bergerak, trennya masih bergerak downtrend karena memang masih gagal naik di atas garis EMA 50. Dan kalau berita hari ini bahwa direksi dan komisaris BBKP mengundurkan diri menjelang RUPS. Ini memang merupakan sentimen yang sangat negatif. Tapi yang jadi masalahnya, kita atau retail selalu telat mengetahui berita ini. Harusnya insider atau bandar sudah mengetahui pada saat belum terjadi berita ini. Jadi sebelumnya mungkin mereka sudah tahu dan mulai melakukan take profit atau keluar di harga atas. Sedangkan pada saat hari ini keluar, BBKP sudah turun 4 hari. Tapi jika kita fokus pada technical tanpa lihat berita, bisa terlihat memang BBKP sebelumnya juga masih gagal break dari garis EMA 50 yang berarti memang trennya masih kurang bagus. Tinggal sekarang apakah BBKP berhasil bertahan di atas support di harga 400. Karena sebelumnya BBKP sempat turun dalam tetapi masih bertahan di atas support ini. Jadi kita harus hati-hati apabila ternyata BBKP gagal bertahan di atas harga 400, BBKP akan melanjutkan penurunan. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini masih disertai distribusi. Dan asing 2 hari terakhir malah terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, BBKP masih ada potensi untuk turun menuju support di harga 400. Dan teman-teman yang ingin entry membeli saham ini untuk trading jangka pendek, bisa amati saham ini. Karena jika kita lihat saat ini sudah ada 4 hari atau 4 candle merah dan sudah dekat dengan support di harga 400, saya lihat ada potensi untuk rebound sementara. Tapi ingat, selalu saya jelaskan apabila saham yang bergerak downtrend atau berada di bawah garis EMA 50 dan 150, selama masih gagal naik di atas kedua garis ini, potensinya masih cenderung turun. Jadi apabila kita entry, kita harus sangat disiplin. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham di harga atas, hati-hati apabila support di harga 400 terlewati. Karena BBKP akan lanjut turun dan melanjutkan downtrendnya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BBNI. BBNI hari ini juga turun 2% lebih ke harga 5.250. Dan jika kita lihat grafiknya hampir mirip dengan saham BBKP. Karena BBNI juga berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150 dan terlihat masih gagal. Dan 4 hari terakhir pun terbentuk 4 candle merah. Untuk support terdekat untuk BBNI bisa kita lihat di sekitar harga 5.150. Jadi apabila support ini masih gagal menahan saham BBNI, BBNI masih ada potensi untuk turun menuju support psikologisnya di harga 500. Jadi secara tren bisa kita lihat ini masih downtrend karena masih gagal untuk naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Sebelumnya memang sempat BBNI berhasil rebound dari harga 5.150. Setelah berhasil rebound bisa kita lihat berusaha untuk naik di atas kedua garis ini masih gagal. Sehingga potensinya masih mengarah ke bawah. Dan garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan ini juga ada berita bahwa BBNI akan melakukan right issue. Jadi sama sentimennya dengan saham BBRI. Kemarin BBRI akan melakukan right issue dan harga langsung turun. Sekarang BBNI juga ada keluar berita ini
Jadi hati-hati, BBNI juga masih ada potensi melanjutkan penurunan. Karena setahu saya sampai berita ini keluar, kita masih belum tahu kapan akan dilakukan right issue dan berapa harga right issue-nya. Jadi untuk teman-teman sebelum punya saham BBNI harus sangat waspada pada pergerakan saham BBNI ini. Karena saya lihat potensinya masih akan downtrend dan masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 5.150. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini juga masih disertai distribusi. Dan asing hari ini melakukan distribusi. Setelah sebelumnya bisa kita lihat selama 2 minggu terakhir ini asing masih terus masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry sama seperti saham BBKP tadi, karena sudah 4 hari turun lumayan dalam, ada potensi untuk rebound sementara. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek atau trading cepat. Dan paling amannya adalah kita tunggu di sekitar harga 5.150. Karena sebelumnya juga sempat menyentuh daerah ini dan berhasil rebound. Tapi ingat, apabila gagal rebound sebaiknya jangan entry. Karena potensinya bisa masih lanjut turun menuju support berikutnya di harga 5.000. Berikutnya saya akan menganalisa saham Gudang Garam. Gudang Garam hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke harga 36.025. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini Gudang Garam telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya teman-teman bisa lihat Gudang Garam pergerakannya sangat downtrend dan selalu gagal naik di atas garis EMA 50. Dan 2 minggu terakhir ini mulai bergerak sideways dan dalam 3 hari terakhir ini sudah terbentuk candle hijau. Dan sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya. Yang saat ini berada di sekitar harga 34.900. Dan kenaikan hari ini membuat Gudang Garam berada tepat di resisten di harga 36.000. Sebelumnya jika teman-teman perhatikan, harga 36.000 merupakan support dari saham Gudang Garam. Dan setiap kali turun menyentuh harga 36.000, Gudang Garam masih berhasil rebound. Tapi menyentuh garis EMA 50 selalu gagal break. Tapi memang trennya saat ini sudah mulai terlihat ada tanda-tanda reversal trend. Tapi ingat, selalu saya jelaskan, selama masih gagal naik di atas kedua garis ini, potensinya masih cenderung turun. Tapi karena garis EMA 50 dan 150 saat ini lumayan jauh, selama masih gagal break dari garis EMA 150 tapi masih bertahan di atas garis EMA 50, Gudang Garam akan bergerak sideways. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing dalam 1 minggu terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi pada saham Gudang Garam. Jadi Gudang Garam naik dengan persentase lumayan tinggi dan asing juga terlihat masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi ini memang merupakan sentimen positif apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 atau malah di bawah garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di bawah garis EMA 50, hold saja selama masih bertahan di atas garis support ini. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saya lebih menyarankan untuk tunggu Gudang Garam terkena pullback menuju garis EMA 50 dan rebound baru teman-teman entry kembali. Karena saat ini Gudang Garam sudah 4 hari bergerak naik. Jadi pasti ada potensi untuk terkena profit taking. Apalagi saat ini Gudang Garam menyentuh resisten di harga 36.000. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham UMVR. UMVR sampai hari ini masih terus bergerak turun. Hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 5.075. Jadi secara tren UMVR saat ini masih bergerak sangat downtrend. Dan sebelumnya telah turun di bawah support di harga 5.500. Jadi sebelumnya support ini masih bisa menahan penurunan dari saham UMVR, tapi pada saat naik mendekati garis EMA 50 atau tepat di harga psikologis 6.000, UMVR gagal break. Dan saat ini bisa teman-teman lihat trennya masih sangat downtrend. Dan untuk support berikutnya saat ini berada di harga 5.000. Jadi support terdekat di psikologis 5.000. Tapi hati-hati apabila support ini juga terlewati, UMVR akan melanjutkan downtrendnya. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% ini masih disertai adanya distribusi. Sedangkan asing terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, bisa kita lihat bahwa UMVR masih ada potensi untuk turun mengetes support ini.
Jadi apabila teman-teman mau entry bisa tunggu di harga 5.000 karena ini merupakan support psikologis dan dalam 2 minggu terakhir ini UMFR sudah turun lumayan dalam. Jadi ada potensi untuk rebound sementara. Tapi selalu saya ingatkan apabila kita beli saham-saham sedang downtrend walaupun berhasil rebound dari daerah support, kita harus sangat disiplin. Apabila kita beli ternyata masih lanjut turun, sebaiknya cut loss. Dan pada saat naik mendekati resisten ternyata gagal break, sebaiknya kita take profit dulu. Karena apabila kita hold terus, apabila gagal break resisten, masih ada potensi untuk terus bergerak turun. Jadi harus sangat disiplin apabila kita beli untuk saham-saham yang sedang downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.